Kalau di dunia, Oke, di dunia. Indonesia itu peringkat ke-7. Oke. Kalau di Terjadinya perkawinan iya. anak. Kalau di Asia Tenggara, Iya. Indonesia itu urutan kedua. Urutan kedua mengenai pernikahan Pernikahan anak gitu ya. Tingkatnya tingkat provinsi Jawa Oke. Barat, Jadi, karena di Jawa Barat itu cukup tinggi angka Oke. perkawinan pada usia Pada anaknya. usia anak. Karena orang yang menikah di bawah 19 tahun itu alat reproduksinya belum matang kan, Oke. belum kuat, terus terjadi jadi menambah angka kematian ibu dan anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman milenial. Selamat datang kembali di channel seputar bonus demografi. Masih bersama Nadia. Kali ini kita akan membahas hal yang masih terjadi di Indonesia, yaitu perkawinan pada usia anak. Kali ini Nadia sudah kedatangan tamu, yaitu anggota Koalisi Perempuan Indonesia cabang Kabupaten Bogor. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terima kasih sebelumnya sudah datang nih, mau ngobrol-ngobrol dengan kita semua. Boleh dong sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Primadia Ruslika. Saya di Koalisi Perempuan Indonesia cabang Kabupaten Bogor menjadi pengurus Dewan Kelompok Kepentingan Pelajar Pemuda Mahasiswa, atau kita bisa bilangnya PPM. Kalau di KPI kita bilangnya PPM. Oke, jadi cabang Kabupaten Bogor seperti itu ya. Nah, Mbak Prima, kita akan membahas tema mengenai pernikahan anak atau pernikahan pada usia anak gitu ya. Mbak, boleh diceritain sedikit dong tentang KPI itu sebagai apa atau organisasi apa gitu? Koalisi Perempuan Indonesia ini yaitu organisasi perempuan. Lalu di dalamnya kita membahas isu tentang perkawinan pada usia anak. Oke, jadi memang membahasnya khusus gitu ya? Nggak khusus sih. Oke. Pokoknya yang berkaitan dengan perempuan dan anak, Oke. kita layani gitu. Layani, oke. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan anak, tapi memang di beberapa daerah itu berbeda gitu. Berbeda, permasalahannya berbeda. Permasalahan setiap berbeda. daerah. Jadi yang dilayani atau yang diurusi juga berbeda begitu ya? Iya. Oke, khusus untuk di Bogor sendiri memang isunya pernikahan pada usia anak. Iya. Bukan di Bogor ya Mbak. Iya. Tingkatnya tingkat provinsi Jawa Oke. Barat. Jadi, Karena di Jawa Barat itu cukup tinggi angka perkawinan pada usia anak. Pada usia anak. Mbak Prima, selama perjalanan dari selama bergabung gitu ya sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia, boleh diceritain dong KPI ini berdiri dari kapan? Kalau di nasional secara keseluruhan ya, Koalisi Perempuan Indonesia itu berdiri pada 18 Desember 1998. Oke. Lalu kalau misal di KPI Cabang Bogor itu berdiri mulai 9 Desember 2017. Oke, jadi 2017 untuk di cabang Bogor sendiri. Nah, selama ini berarti kan memang mengurusi permasalahan mengenai pernikahan pada usia anak. Sejauh ini KPI sudah apa yang dilakukan KPI untuk istilahnya menghentikan gitu ya hal-hal tersebut. Ya, kita kan kita bergerak dari desa ya, karena dari situlah kita menemukan kasus-kasus. Oke. Lalu kita ada sih kita beberapa kasus di 3 wilayah ya. Iya. Itu ada terjadi perkawinan pada usia anak. Oke, jadi memang ditemukannya di desa-desa di Kabupaten karena Bogor. Di gitu Kabupaten Bogor itu baru ada 4 desa. Ada 4 desa. Ada 4 desa. Yang pertama itu Wates Jaya, yang kedua itu Cimandala, yang ketiga Pasir Laja, yang keempat Kelurahan Cibinong. Oke, jadi dari 4 desa tersebut memang kasusnya itu ada pernikahan pada usia anak gitu. Ada. Bisa dibilang banyakkah atau berapa persen atau bagaimana? Cukup banyak. Cukup banyak gitu. Dan apa yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia?
untuk memberi pengetahuan pada mereka-mereka gitu, seperti itu pada masyarakat? Yang kita lakukan yang pertama ya pasti kita menghentikan. Oke. Karena lalu kita mensosialisasikan apa sih akibatnya, dampaknya dari pernikahan usia anak itu. Karena banyak sekali dampaknya gitu kan. Yang pertama kesehatan reproduksi, karena orang yang menikah di bawah 19 tahun itu alat reproduksinya belum matang kan, belum kuat, terus terjadi jadi menambah angka kematian ibu dan anak. Lalu sering terjadi KDRT. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa terjadi ketika pernikahan anak gitu ya, anak usia di bawah 19 tahun sudah melakukan pernikahan gitu. Nah, Mbak Prima boleh dong diceritain sedikit sejauh ini Kabupaten Bogor atau Bogor sendiri atau Jawa Barat itu peringkat berapa nih dari kasus di Indonesia? Kalau di dunia, di dunia, Indonesia itu peringkat ke-7. Kalau di terjadinya perkawinan anak. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia itu urutan kedua mengenai pernikahan anak gitu ya. Ini kan berarti kenapa isu ini menjadi penting, karena pasti ada hal-hal yang dilanggar gitu ya, ada hal-hal yang memang tidak seharusnya dan tidak pada tempatnya. Apa sebenarnya yang dilindungi dan apa sebenarnya yang perlu diberantas hal ini, karena apa gitu Mbak? Ya, yang pertama kan itu tadi kesehatan reproduksinya belum matang. Terus hak anaknya hak anak gitu ya, hilang. Harusnya anak yang usia di bawah 19 tahun itu masih bersekolah, masih bermain. Ini mereka harus udah mengurusi rumah tangga, ngurusin anak. Itu kan banyak hak anak yang terampas. Yang harusnya dimiliki ini udah nggak ada gitu. Iya, betul. Jadi untuk melindungi hak-hak anak tersebut memang harus disosialisasikan gitu ya. Tapi kan bagaimana untuk memberantas atau memerangi faktor-faktor di luar hal-hal tersebut? Mungkin orang tuanya yang tidak mengetahui hal tersebut, mungkin orang tuanya punya masalah dan segala macam. Jadi hal-hal eksternal seperti itu bagaimana tuh Mbak? Dari rata-rata kasus yang kita temui itu yang memang yang pertama itu karena faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Orang tua yang melepas anak beranggapan bahwa dia akan ya udah gitu, anaknya udah dibawa orang, beres, jadi masalah. selesai Justru gitu ya. dengan mereka menikahkan anak, justru malah banyak masalah yang akan dihadapi. Terutama bagi si anak itu sendiri bukan gitu ya. menyelesaikan masalah kan. Betul. Nah, terkait dengan pernikahan anak usia dini, ini juga menjadi fokus utama dari bonus demografi. Indonesia bisa mencapai dengan baik bonus demografi, salah satu halnya adalah dengan bagaimana mencegah adanya stunting. Saya pikir ini adalah satu hal yang pastinya juga berkaitan gitu ya. Ketika ibu tidak tahu asupan yang baik untuk buah hatinya, tidak tahu harus makan yang benar dan segala macam ketika mengandung, itu akan mengakibatkan stunting. Apakah itu juga menjadi fokus dari KPI sendiri, Mbak? Iya, tentu saja itu. Karena di usia umur segitu mereka untuk mendapatkan pekerjaan pun sulit ya kan. Terus ditambah mereka udah punya anak, terus anaknya mau dikasih makan apa, gitu kan. Jadinya kasarnya seperti itu. Terus nanti jadinya kan mengakibatkan stunting kan, kekurangan gizi pada anak. Betul. Jadi memang itu juga nih hal-hal yang berkaitan dan memang penting banget untuk diketahui oleh masyarakat luas ya. Mbak Prima, ada tahun ini di tahun 2021 apa aja program-program yang sudah dijalankan oleh KPI? Programnya itu yang pertama pernikahan pada usia anak. Itu kita lagi dapat programnya itu. Terus lalu kita kemarin tahun 2019 ada perubahan undang-undang tentang perkawinan anak itu, yang dulunya Undang-Undang Nomor 1 tahun
berapa ya, aku lupa. Oke. Lalu jadi diganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, di mana isinya itu minimal pernikahan anak itu 19 tahun. Oke. Laki perempuan sama. Kan kalau yang dulu laki-laki 19 tahun, yang perempuan 16 tahun. Jadi Oke. sekarang disetarakan Disetarakan. umurnya. Ya, paling enggak Oke. mereka lulus sekolah dulu Sekolah deh. dulu, oke ya. Oke, jadi mencapai umur yang cukup dulu 19 tahun baru diperbolehkan untuk menikah. Tapi kan pada kenyataan di lapangan, apalagi di tidak desa-desa, seperti itu. banyak masyarakat yang mungkin juga belum mengetahui hal tersebut. Jadi ya udah deh, anaknya masih umur berapa, 18 tahun, misal 17 tahun dinikahin aja. Nah, ada nggak Mbak, coba deh cerita sedikit kasus-kasus yang parah banget gitu di desa mana, di di Kabupaten Bogor, yang masyarakat perlu tahu ini loh bahayanya kalau misalkan perkawinan anak terjadi gitu. Di wilayah saya ya, saya tidak menyebutkan di mananya, tapi di wilayah saya ada ini masih sekolah waktu itu, dia di umurnya di atas aku waktu masih sekolah. Dia karena pacarannya sudah berlebihan, jadi dinikahkan sama orang tuanya. Terus nikah tuh cuma seminggu. Satu minggu menikah, terus mereka cerai lagi. Itu menikahnya pun di bawah ini ya, di bawah tangan. Lalu dia nikah lagi. Kita dengar, oh sini nikah, wah gitu kan. Kita, wah bukannya kemarin masih sama yang itu, katanya. Kok sekarang beda lagi? Iya beda lagi, karena itu udah hamil duluan. Udah hamil duluan, terus nikah. Jarak itu anak pertama melahirkan. Dia punya anak kedua, dan itu mungkin jangka waktunya cuma 9 bulan. Jadi berdekatan. Terus lalu setahun kemudian dia hamil lagi anak, dan anaknya itu anaknya perempuan lahir. Tapi anaknya itu dikasihin sama orang. Jadi dia ternyata memang belum cukup umur, tapi memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya punya beberapa anak, dan salah satu anaknya diberikan ke orang lain gitu ya. Karena nggak mampu ngurusnya, itu kan. Jadi ya udahlah, dikasihin. Kita juga kaget, bukannya kemarin ya anak hamil, tapi kok anaknya nggak ada, kemana? Oke. Jadi memang betapa pentingnya pengetahuan gitu ya, knowledge untuk orang-orang sekitar kita, untuk memberitahu gitu ya bahwa ada banyak loh dampak buruk ketika kita ada orang di sekitar kita melakukan pernikahan dini gitu ya. Nah, Mbak Prima, boleh dong sekarang pengen tahu nih ke depannya. Untuk KPI sendiri, Koalisi Perempuan Indonesia, apa yang memang menjadi target dari KPI? Ya, berkurangnya angka perkawinan pada usia anak. Kita target 2024 lah, target kita sampai 2024, angka itu terus turun. Nah, kalau misalnya kita lihat nih menurut data, dari tahun berapakah sampai tahun berapa, atau sampai tahun 2021 gitu ya, apakah kurvanya terus naik tentang isu ini atau bagaimana Mbak? Kan kita di Kabupaten Bogor berdiri dari tahun 2017. Nah, semenjak kita ada KPI di Bogor nih, angka perkawinan anaknya mulai turun. Turun sampai 2019 itu lumayan. Ketika 2020 itu naik lagi karena COVID. Jadi salah satu faktornya adalah pandemi COVID-19. Pandemi itu naik lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut, Mbak? Karena semua diberhentikan kerja gitu kan. Jadi mereka ya udahlah anaknya, terus kan nggak bersekolah juga, sekolahnya di rumah, ya kan. Jadinya yaudah nikahin aja anaknya. Ternyata pandemi COVID-19 per 2020 sampai hari ini gitu ya, itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan anak tinggi jadi naik lagi gitu ya. Kita bicara soal tadi hak-hak anak. Kita tahu ya, ada banyak hak anak yang perlu dipenuhi oleh orang tua gitu, oleh lingkungan dan segala macam. Ketika
terjadi pernikahan itu pasti runtuh semua, hilang semua gitu ya. Ada nggak seseorang atau siapapun itu masyarakat di kabupaten ataupun di kota Bogor yang pernah menghubungi KPI atau Koalisi Perempuan Indonesia untuk mengadu istilahnya? Ini kan aku pikir KPI akan jadi juga tempat aduan gitu ya untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Jadi dia meminta perlindungan. Iya, minta perlindungan. Dia mengadu dan memang tidak ingin gitu ya dari dirinya untuk menikah. Seperti itu. Waktu itu tuh ada kasus anaknya nggak mau. Oke. Tapi orang tuanya terus mendesak. Terus anaknya kita kan biasa ya, namanya ibu-ibu, namanya omongan itu pasti cepat gitu kan. Ada salah satu anggota KPI yang ngasih penjelasan ke keluarganya. Ini Bu, karena faktornya banyak gitu kan. Terus dikasih penjelasan, akhirnya orang tuanya ngerti gitu. Oke. Menurut Mbak Prima sebagai anggota KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, apa kira-kira yang harus dibenahi dan siapa orang-orang ataupun lembaga-lembaga yang memang harus berperan penting dalam hal ini untuk memberantas hal ini? Kalau siapa, pasti yang pertama itu pasti keluarga. Yang harus dikasih pemahaman itu keluarga, karena kan semua sumbernya itu kan dari keluarga gitu kan. Terus lalu yang kedua pemerintah desa. Karena sekarang kita lagi ini sih mengeluarkan perdes. Salah satu desa Wates Jaya itu sudah mengeluarkan perdes, dan sekarang kita lagi menerapkan ke seluruh desa agar membuat perdes tentang perkawinan pada usia anak. Gitu kan, kalau bisa udah ada perdesnya, mereka nggak bisa dong mau menikahkan anaknya karena sudah ada aturannya gitu kan. Betul. Jadi memang harus dan perlu berangkat dari orang-orang terdekat, dari orang tua, dari keluarga, mungkin juga dari lingkungan, teman, tetangga gitu ya. Memang harus ada yang memerhati gitu ya istilahnya. Nah, teman-teman milenial, menurut data bonus demografi akan terjadi pada tahun 2030. Namun, menurut data International Women's Health Coalition, hampir 400 juta perempuan berusia 20-49 tahun sudah kawin sebelum berusia 18 tahun. Apabila tidak ada kemajuan dalam penanganan perkawinan usia anak, hampir 950 juta perempuan akan menikah pada tahun 2030. Nah, ketika nanti kita akan mencapai bonus demografi, kita akan memulai periode bonus demografi pada tahun 2030, akan sangat disayangkan jika nantinya kita punya anak-anak muda, anak-anak penerus bangsa yang memang sudah melakukan pernikahan pada tahun 2030 nanti jika tidak kita hentikan dari sekarang. Nah, Mbak Prima, kalau misalkan Koalisi Perempuan Indonesia terus bergerak sampai nanti, adakah harapan yang memang kalau misalkan target itu sudah pasti gitu, tapi apa harapan dari kerja keras terlebih mungkin keluarga, orang tua, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang sudah mengencangkan dan juga sudah mensosialisasikan hal ini. Dari KPI sendiri, apa harapannya? Harapannya agar tidak ada lagi kasus pernikahan pada usia anak, lalu masyarakat mengerti, memahami apa sih dampak dari perkawinan pada usia anak. Jadi terlebih bagaimana nanti masyarakat berperilaku gitu ya kemudian hari yang memang akan menjadi faktor utama gitu dalam keberlangsungan anak-anak di desa-desa di Kabupaten Bogor. Oke, kalau gitu Mbak Prima, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan untuk teman-teman milenial semua? Jadi pesan untuk teman-teman milenial bahwa pernikahan pada usia anak bukan menjadi solusi. Kejarlah cita-cita setinggi mungkin, nikmati masa sekolah, masa remaja, agar tidak menyesal di kemudian hari.
Nah, teman-teman milenial, itu tadi pesan dari Mbak Prima selaku anggota dari Koalisi Perempuan Indonesia. Kalau begitu, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Juga ikutin terus channel seputar bonus demografi karena kita akan kasih kalian informasi menarik seputar bonus demografi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.